Saudara-saudara, tentu saudara pernah mengalami yang namanya sedih amat sangat atau marah banget. Walaupun mungkin tiap orang mengekspresikannya beda. Ketika sedih, orang katakan sedih banget gitu ya. Biasanya tuh karena patah hati. Patah hati tuh gak harus selalu sama pacar ya. Patah hati itu bisa, anak itu bisa sedih banget patah hati sama orang tuanya karena orang tuanya melakukan sesuatu kepadanya. Atau orang tua pada anak juga bisa mengalami patah hati, sedih. Atau saudara-saudara marah banget, sakit hati. Sakit hati, merasa dilukai, merasa dihianati dan sebagainya. Saudara-saudara, kemudian biasanya rasa yang berkaitan dengan hati ini, baik patah hati maupun sakit hati ini, kemudian dikaitkan dengan yang namanya cinta. Ya kan kalau nggak cinta kan nggak akan patah hati, ya bodoh amat. Kalau nggak cinta kan nggak akan sampai terluka banget, biasa aja. Padahal saudara-saudara, sebetulnya kadang-kadang pada kenyataannya kita bukan sedang mencintai seseorang atau beberapa orang. Yang terjadi adalah sebetulnya dengan menyebut mencintai, kita sebetulnya sedang menaruh ekspektasi pada orang. Aku patah hati karena aku mencintai kamu, tapi kamu tidak mencintai aku seperti aku mengharapkannya. Jadi yang bikin patah hati bukan soal cinta atau gak cinta, tapi soal ekspektasi. Seorang anak terluka karena dia melihat orang tuanya dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Orang tuanya harusnya bijaksana, harusnya sabar kok, gak seperti orang tua teman-teman saya yang baik, yang pengertian. Maka dia terluka. Orang tua juga punya ekspektasi terhadap aku membesarkan kamu untuk menjadi orang yang baik, yang berguna, yang tahu balas budi. Kenapa sekarang jadi begini? Maka kemudian patah hati, terluka. Dan saudara, hal yang sama juga kita lakukan kepada Tuhan. Kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi sebetulnya yang kita lakukan adalah menaruh ekspektasi kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita harapkan. Buat apa berdoa? Tuhan tidak pernah jawab kepada saya. Mungkin Tuhan tidak ada. Buat apa percaya sama Tuhan? Jadi memang kita selama ini sebelumnya mungkin bukan yang benar-benar percaya berserah kepada Tuhan, tapi kita punya ekspektasi karena diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Maka kalau saya berdoa, saya meminta Tuhan akan menjawab, memberikan apa yang saya mau atau bukan. Jadi ketika itu tidak terjadi, kita kecewa. Buat apa berharap? Atau mungkin saudara-saudara kita merasa terluka. Saya kayaknya bukan orang jahat, saya kayaknya udah berbuat baik, kayaknya saya udah memberi diri, menjadi berkat bagi orang lain. Kok hidup saya susah? Kenapa Tuhan lakukan ini? Buat apa saya selama ini berbuat baik dan sebagainya? Lagi-lagi bukannya percaya dan berbuat baik karena taat, tapi ada ekspektasi. Nah, saudara-saudara, orang yang berkali-kali mengalami kekecewaan, ya, dalam arti realitas, saya nggak mengatakan bahwa kekecewaan itu bisa dijustifikasi, bisa dibenarkan, atau memang sudah sepantasnya lah dia kecewa. Ya, seperti Yunus mengatakan sudah sepantasnya lah aku marah sampai mati marahnya gitu ya. Sebenarnya saya nggak ngomong soal pembenaran kekecewaan, tapi soal realitas. Banyak orang yang kecewa, bahkan di dalam gereja banyak orang yang kecewa. Kecewa terhadap bersamanya, kecewa juga terhadap Tuhan. Banyak orang mengalami kecewa. Tapi sebenarnya yang saya mau katakan dalam realita ini adalah yang terjadi adalah orang seringkali menjadi takut dikecewakan, menjadi takut berharap, takut percaya, walaupun mungkin pengertian percayanya belum takut berdoa, nanti kecewa, takut berdoa meminta, cuma nggak dijawab, mendingan saya nggak usah berdoa. Kalau saya nggak berdoa, saya nggak dapat ya udah. Kalau dapat ya syukur, saya akan memuji Tuhan. Tapi kalau saya udah berdoa, kalau saya udah berdoa, berpuasa, saya udah bergumul, lalu Tuhan tidak kunjung menjawab, kan kecewa, sakit hati. Atau ini itu juga terjadi dalam hubungan dengan sesama. Saya mau nggak mengharapkan lah, saya nggak
khawatir orang anak-anak saya bakal sayang sama saya, orang sepanjang hidup saya sudah dikecewakan, jadi udah biarin aja anak saya mau jadi apa. Saya kan nggak ngarepin lah teman yang bisa diandalkan, ya saya pokoknya sama teman saya nggak akan berbuat jahat, dapat tuh udahlah, saya mah nggak ngarepin. Orang yang saya tahu semua orang itu kebanyakan tuh hanya mengecewakan. Soalnya banyak orang yang kemudian menjadi seperti itu, menutup hatinya dari persahabatan, dari persaudaraan, menutup hatinya dari kasih karunia Tuhan, menutup hatinya dari sukacita. Ya, karena walaupun mungkin sebetulnya hidupnya baik-baik saja, tapi dia membiarkan hatinya menjadi tawar, menjadi kering seperti tulang belulang yang dilihat oleh Nabi Yeskiel dalam pemerintahan. Gambaran bangsa Israel seperti tulang belulang yang kering akibat kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, namun yang menarik ya, dalam bacaan Injil kita hari ini adalah yang digambar bacaan Injil kita, saya mau mengajak kita melihat tentang pergumulan manusia, tentang pengharapan, ekspektasi dan juga kekecewaan yang mereka alami. Tapi yang menarik, yang pertama-tama saya mau ajak kita lihat adalah sikap Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, sahabatnya yang dianggap seperti saudara sendiri, dikatakan bahwa oleh penulis Injil Yohanes dikatakan bahwa Marta, Maria dan Lazarus ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Jadi digambarkan hubungan mereka dekat. Ketika mendengar Lazarus sakit, Yesus dikatakan sengaja tinggal lebih lama 2 hari di tempat di mana dia berada. Baru kemudian dia berjalan menuju ke sana. Padahal untuk berita itu sampai kepada Yesus nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang berita belum diuji kebenarannya aja udah menyebar. Yang namanya broadcast itu kan, berita hoax itu cepat banget orang tinggal di-share itu, padahal belum tentu benar. Zaman dulu rasanya berita ini bahwa Lazarus sakit sampai kepada Yesus butuh waktu lama. Bahkan mungkin pertimbangan dari Marta dan Maria untuk tolong kasih tahu Yesus yang ada 2 mil jauhnya dari sini bahwa Lazarus sakit, mungkin juga mereka bukan begitu Lazarus demam langsung bilang. Mungkin kalau benar-benar sakit keras dalam keadaan kritis, baru mereka meminta orang untuk menyampaikan berita ini. Ya, karena apa dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya baru saja dari daerah Betania, yang di sana mereka itu diusir orang mau dibikin batu. Tentu Marta dan Maria juga berpikir ya, nggak usah menyusahkan Tuhan kalau kita benar-benar kritis. Nah, ketika berita itu sampai kepada Yesus, masih berlama-lama. Nah, pertama ya saudara-saudara, ini memang salah satu gaya ciri khas Injil Yohanes untuk menggambarkan Yesus dalam pelayanannya. Pertama, Yohanes ini saya pikir ya, orangnya kalau diajak ngobrol, dia tipe orang kalau ngobrol sejam gak cukup. Dia kayaknya kalau ngobrol tuh dia muter dia ngomong dari A ke B, tapi A pertama ke C dulu, lalu ke D, ujungnya baru ke B 3 jam kemudian. Gitu ya. Kalau saudara rajin membaca Injil Yohanes secara benar, dan Yohanes menggambarkan Yesus, pelayanan Yesus itu sebagai orang yang relaten, atau kayaknya enggak, ogah-ogahan, ya, kisah mujizat anggur, air menjadi anggur di Kana itu ditulis oleh Injil Yohanes dan dikatakan apa? Ketika Maria meminta Yesus berbuat sesuatu, Yesus katakan, waktu itu belum tiba, ya, profesi datang, nanti dulu lah, belum sekarang saatnya, walaupun dilakukan. Ya, ketika ada perempuan yang berzina ditangkap, lalu kemudian Yesus ditanya bagaimana pendapatmu, Yesus dulu tulis dulu di tangan gitu ya, langsung stop, hentikan kekerasan ini, siapa yang tidak berdosa tembak duluan. Kayaknya santai gitu ya, santai, dia tulis dulu, baru ketika orang makin ribut baru Yesus bicara. Demikian juga dalam hal Lazarus yang sakit, ya nggak perlu lah nyembuhin orang sakit dulu, mengajar dulu dan sebagainya. Nah, saudara, mungkin kita kadang-kadang juga menghadapi Tuhan seperti itu kepada kita. Kayaknya Tuhan bisa lebih cepat sebetulnya menjawab doa saya. Kenapa ya? Kok kayaknya saya disuruh nunggu? Kenapa kayaknya kok hidupku muter-muter terus? Kayaknya dia udah mau maju dan mundur lagi, baru maju selangkah, mundurnya 10 langkah. Kayaknya ini seperti itu ya, di PHP ini ya, beri harapan palsu ini. Maunya. Saudara-saudara, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Nabi Yeskiel berada
Ada seorang nabi yang melayani pada masa bangsa Israel ada di pembuangan, dan kita tahu bangsa Israel ada di pembuangan selama 70 tahun. Dan 70 tahun walaupun mereka di sana punya rumah, makanya diperbudak kayak di Mesir, tapi saudara-saudara bukan kehidupan yang tentunya nyaman. Mereka bukan hanya pendatang, tapi mereka adalah tawanan perang. Di tanah air kita sendiri aja orang yang dianggap bukan penduduk asli, walaupun udah turun-temurun lahir di sini, masih terus-menerus dianggap pendatang. Dia disuruh pulang kemana nggak tahu. Saudara-saudara, apalagi kalau tawanan perang, tentu kehidupan bangsa Israel tidak menyenangkan. Ya, dan saya membayangkan sekarang yang dilakukan oleh bangsa Israel modern terhadap bangsa Arab Palestina mungkin kurang lebih sama. Ya, kalau saudara pergi ke Lebanon, jangan cuma lihat yang bagus-bagusnya juga, tapi lihat dan dengar pergumulan bangsa Arab Palestina yang dibatasi, didiskriminasi, mereka ditembokin bukan biar aman, tapi sudah mereka nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Sesudah diskriminatif, pemikiran dan tidak menyenangkan. Dan 70 tahun yang dikatakan bahwa mereka itu seperti orang yang sudah kering, seperti tulang kering, bukan lagi mayat hidup atau mayat segar, tapi seperti tulang kering karena sudah habis pengharapannya. Nah, kenapa 70 tahun? Nah, ada yang menafsirkan karena Tuhan perlu menghapus satu generasi yang dulu itu yang tidak taat, keras kepala, itu perlu satu generasi dihapuskan. Tapi 70 tahun rasanya bukan hanya generasi pertama yang sudah pada berpulang, mungkin generasi kedua juga sudah. Tapi saudara-saudara, memang inilah cara kerja Tuhan itu, waktu Tuhan itu dan seperti waktu manusia. Karena Tuhan tidak memikirkan soal bagaimana mengobati luka, tetapi menyembuhkan penyakit. Seringkali kita inginkan luka kita disembuhkan, sakit kita diredakan, angkat rasa sakit. Kalau saya sedih hibur, kalau saya marah, membuat saya menjadi tenang. Tapi sesudah, kadang-kadang perlu kita lakukan, kadang-kadang yang sebetulnya yang perlu kita hadapi adalah menggali kepada akar dari permasalahan, akar yang menjadi sumber kesedihan kita, sumber kemarahan kita, sumber kepahitan kita. Itu yang perlu dihadapi. Dan untuk masuk ke situ, orang memang perlu menjadi crack dulu ya. Saya mau katakan pecah, susah juga, tapi kayak sesuatu bocor lah gitu. Ada perkataan mengatakan ketika hati kita, hidup kita terbelah, itu kesempatan untuk masuknya cahaya, masuknya pencerahan batin. Dan inilah yang sebetulnya kalau kita bicara soal pertumbuhan spiritual di sini, pain, despair, luka, putus asaan, kehilangan pengharapan, ini yang membuat kita seperti orang yang kehausan dan mencari air. Kalau kita nggak pernah merasakan luka, sakit, kehilangan, kegagalan yang sangat, maka biasanya kita begitu-begitu aja. Tapi bukan berarti Tuhan menginginkan kita terluka supaya kita mencari Tuhan. Tapi hanya dengan demikian manusia bisa bertumbuh secara spiritual, nggak menjadi manusia yang begitu-begitu aja secara batin, secara mental. Nah, itulah mengapa Tuhan membiarkan Lazarus sakit sampai mati sebelum dia datang. Nah, saudara-saudara, di sini saya juga mau mengajak kita untuk melihat sikap manusia terkait dengan percaya, pengharapan, dan kekecewaan. Kita lihat murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada mereka, percakapan ya, ketika Yesus kita ke sana, dia cuma tertidur. Murid-murid kalau tertidur kan juga bangun sendiri, gak usah sana lagi. Udah dia mati. Kalau dia mati emang Tuhan bisa apa?